Kali ini belum ada Aska juga. Doain mau ya Aska juga. Oke, kita mulai. Yang pertama, nah, kalau tadi Bu Ai sudah singgung ya, bahwa luas permukaan bangun ruang itu adalah luas gabungan bangun datar yang membentuk jaring-jaring bangun ruang tersebut. Jadi, kita menghitung kulitnya ini ya. Kalau ruangan gitu kita menghitung temboknya, luasnya, luas penutupnya. Ya, kalau kemarin volume itu isi, sekarang luas permukaan itu kulitnya. Jadi nanti kalau mencari rumusnya, sampean bisa melihat luas bagian penutupnya, kulitnya ya. Oke, yang pertama, bangun yang kita pelajari adalah bangun kubus. Nah, nah, bangun kubus, kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring juga kan ya. Bangun kubus itu kalau dibelah nak, itu ada 6 persegi yang semuanya itu sama ukurannya. Nah, karena hari ini kita itu bahas luas permukaan, luas kulitnya, maka kita bisa melihat di jaring-jaringnya ini. Nah, sampai kalau ini dibuka nanti seperti ini bentuknya. Kalau menghitung luas permukaan kubus, berarti sampean itu harus menghitung satu-satu sisinya ini. Satu kotak ini nanti luasnya berapa, ya? Misal satu kotak ini kan bentuknya persegi. Berarti kalau mencari luas satu kotaknya ini, satu sisinya ini, rumusnya rusuk kali rusuk atau biasanya kalian sebut sisi kali sisi gitu ya. Sama. Persegi kedua juga gitu nyarinya nanti, rusuk dikali rusuk. Ketiga juga seperti itu sampai semuanya sampean hitung. Ya, kalau sudah ke-6-nya ini semuanya sampean hitung, baru ketemulah luas permukaan kubus. Jadi gini, luas permukaan kubus itu rusuk kali rusuk ditambah rusuk kali rusuk sebanyak 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena semuanya ukurannya sama. Jadi boleh sampean singkat menjadi 6 dikali rusuk dikali rusuk. Jadi rumus permukaan kubus itu adalah 6 dikali rusuk dikali rusuk. Jadi R dikali R dikalikan dengan 6. Kenapa kok 6? Karena sisinya ada 6 ya. Dan semuanya sama ukurannya. Ingat-ingat ya nak ya. Kalau misalnya nanti sampai lupa apa ya rumusnya luas permukaan kubus, sampai ingat-ingat, oh sisinya itu ada 6, bentuknya itu persegi. Persegi itu luasnya sisi kali sisi. Berarti kalau mencari luas permukaan kubus itu tinggal 6 dari sisinya ya, jumlahnya 6. 6 dikali rusuk kali rusuk. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan, bangun yang kedua yaitu bangun balok. Hampir sama ya seperti persegi, hanya saja kalau balok itu terdiri dari persegi panjang, 6 persegi panjang. Kalau tadi kubus terdiri dari 6 persegi, kalau balok dari 6 persegi panjang. Ya, kalau baloknya ini kita belah, terbentuklah jaring-jaring seperti ini. Nah, ini sudah dikasih warna sama Bu Ayu. Ada yang warna pink, jadi ini nanti sama. Pink, ya, jajar, sama ukurannya. Yang biru juga sama dengan biru, yang oranye juga sama dengan oranye. Kalau ini Bu Ayu kembalikan lagi ke bangun baloknya, sisi depan itu sama dengan sisi belakang. Samping sama dengan samping, kemudian atas sama dengan yang bawahnya. Ya. Jadi nanti
Boleh langsung disingkat seperti ini karena ukurannya sama, ada dua bangun yang sejajar yang ukurannya sama sisinya, maka nanti kita cukup menghitung 3 saja, ya, sisi depan, bawah, sama samping. Oke, kita mulai dulu yang pertama. Misalnya kita mau menghitung yang biru dulu ya. Yang biru ini kan bentuknya persegi panjang. Biru ini kalau dibaloknya yang bawah ini. Nah, yang bawah ini ya. Ini berarti ini panjangnya, ini lebarnya. Ini panjang, ini lebarnya. Ya, jadi kalau menghitung luasnya balok, sisinya balok yang ini, yaitu panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Dikali 2, kenapa kok dikali 2? Karena ada 2 yang sama. Yang biru ini sama biru yang di atas. Kalau di baloknya ini yang bawah sama yang atas, itu ukurannya sama. Jadi panjang kali lebar, jangan lupa dikalikan 2. Kita lanjut ke sisi yang depan. Nah, yang depan ini. Kalau di jaring-jaringnya ini. Berarti rumusnya kalau mencari luas sisi ini, panjang kali tinggi. Loh, kok tinggi, Bu? Bukan panjang kali lebar. Nah, di sini sampai lihat. Ini kan panjang, ini tingginya. Kalau dibelah, ditidurkan menjadi seperti ini. Ya. Jadi rumusnya panjang kali tinggi. Ada 2. Ya. Yang depan kan sejajar sama belakang. Nah, ini berarti 2 dikali panjang kali tinggi. Yang terakhir yang samping. Nah, yang samping ini. Lalu di sini nih, lebar dikali tinggi. Lebar dikali tinggi ya. Nah, lebar dikali tinggi dikali 2 karena ada 2. Karena ini semuanya dikali 2. Kali 2 semuanya ya, maka 2-nya kita keluarkan. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Ya, seperti itu. Nanti menghitungnya ini samen kali dulu, samen kali, terus dijumlahkan, baru dikalikan dengan 2 yang depan. Jangan 2 dikali sini dulu, nanti hasilnya berbeda. Ini samen kali, hasilnya berapa dijumlahkan, baru dikalikan 2. Cara menghitungnya seperti itu. Oke, itu luas permukaan balok. Nah, kita lanjut ke prisma segitiga. Nah, ini sudah berkaitan dengan bentuk segitiga. Kalau sampean ingat di kelas 5, segitiga itu ada macam-macam ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sembarang. Nah, kalau segitiga sama siku-siku enak. Kalau segitiganya siku-siku sampean tinggal gambarkan dulu. Kalau segitiganya siku-siku kan seperti ini. Nah, kemarin seperti dibahas sama Bu Ayu. Kalau ini siku-sikunya, berarti ini alas, ini tingginya. Nah, kalau yang di sini, ini adalah segitiga, bisa jadi ini segitiga sembarang. Yang semuanya ukurannya berbeda-beda. Kalau segitiganya seperti ini, berarti sampean tarik garis. Nah, dari sini sampai tarik garis. Nah, ini menjadi tingginya segitiga. Sisi yang tegak lurus dengan tingginya itu tadi, nah ini kan yang tegak lurus ya dengan tingginya, ini menjadi sisi alasnya. Ya. Bentar, ada temannya yang bergabung. Oke. Ini alas, ini tingginya. Ya. Karena luas permukaan prisma itu kan terdiri dari alasnya yang berbentuk segitiga ya. Alas dan atapnya bentuknya segitiga. Sama sisi tegaknya itu nanti bentuknya segi 4. Ya, kalau dibelah seperti ini ada 2 segitiga dan ada 3 yang bentuknya segi 4. Jadi nanti luas permukaan itu yang harus sama hitung adalah alas dan atasnya yang bentuknya segitiga sama sisi tegaknya yang bentuknya segitiga. Nah, kalau sampean masukkan ke rumus,
rumus segitiga itu kan alas dikali tinggi dikali setengah. Ya, atau alas kali tinggi dibagi 2. Sama saja ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini alas sama atapnya sama. Sama ya, maka dikalikan 2 seperti tadi. 2 dikalikan setengah. Ini bisa dicoret. Nah, alas, jadi tinggal alas kali tinggi saja. Kemudian untuk yang sisi tegaknya, ini kan bentuknya persegi panjang ya. Berarti nanti kalau mencari luasnya, luas sisi tegaknya bisa dengan A dikali tinggi prismanya, kan panjang kali lebar rumusnya. Panjangnya ini ya, A dikali tinggi prisma. Kemudian ditambah dengan B dikali tinggi prisma. Ditambah C dikali tinggi prisma. Itu asal mulanya rumusnya. Jadi ini sampai diceritani Bu Ayu asal mula rumusnya ya. Biar sampean kalau nanti lupa dengan rumusnya, sampean bisa mencari rumusnya sendiri. Tuh. Oke. Nah, karena A, B, dan C ini ada di segitiganya, nanti boleh sampean jadikan satu. Dan ini semuanya sama kan? Tinggi prisma semuanya. Jadi ini boleh dikeluarkan. Ya, jadi boleh disingkirkan dulu sehingga rumusnya berubah jadi seperti ini. Nah, ya ini hilang setengahnya karena sudah dikalikan 2. Setengah dari 2 itu kan 1. 1 dalam perkalian tidak usah dihitungkan karena tidak ada artinya. Jadi rumusnya tinggal A dikali C. A kali T ini dari segitiganya ya. A kali T alas dikali tinggi ditambah dengan A ditambah B ditambah C. A tambah B tambah C itu berarti ini kelilingnya segitiga, kelilingnya alasnya ya. A kali T ditambah keliling alas dikali dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya ini ya. Itu rumusnya. Oke, semoga nggak bingung ini dari penjelasannya Bu Ayu tadi. Oke, lanjut ke bangun berikutnya. Sebentar, Bu Ayu hapus dulu. Oke, lanjut ke bangun berikutnya adalah bangun 5 segi 4. 5 segi 4, kalau dibelah jadi seperti ini ya, Nak ya. Alasnya bentuknya segi 4. Nah, segi 4 itu kan bisa jadi itu persegi, ya persegi. Bisa jadi juga itu persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti nanti rumus alasnya ini, luas alasnya itu panjang dikali lebar. Kalau misalnya bentuknya persegi ya berarti tinggal diganti sisi dikali sisi seperti itu. Kemudian ditambah dengan luas sisi-sisi yang berdiri ini yang bentuknya segitiga ya. Diingatkan Bu Ayu lagi karena ada teman-teman yang baru bergabung bahwa luas permukaan itu gabungan dari luas-luas jaring-jaringnya. Ya. Kalau ini 5 berarti kalau sampai lihat rumus luas permukaannya ya berarti alasnya ditambah luas segitiga yang membentuk di sisi tegaknya ini. Ya, semuanya dijumlahkan luas sisi-sisinya. Ya. Oke. Bu Ayu kembali lagi ke rumusnya. Alasnya nanti sampean bisa menggunakan rumus panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Nah, karena sisi yang tegaknya ini bentuknya segitiga sama seperti prisma tadi, maka rumusnya alas dikali tinggi. Alasnya yang mana, Bu? Ya, alasnya yang ini, Nak. Nah, ini alasnya. Kalau di sini alasnya ini. Berarti nanti alasnya itu sama dengan ukurannya apa namanya? Panjang lebar alasnya ya. Kalau di sini berarti sama dengan lebarnya. Ya, ini alasnya. Kemudian tingginya yang di segitiga ini.
yang sama seperti yang di prisma tadi ya, bahwa kalau ini segitiganya segitiga sama kaki, maka cara mencari tingginya yang ini. Dari titik puncaknya ditarik garis lurus. Nah, yang tegak lurus ini namanya alasnya. Ini nanti karena ini yang segitiganya sisi tegaknya ini ada 4, maka 4 dikali setengah alas kali 7. Pokoknya intinya kalau luas permukaan itu ditambah semua sisi-sisinya, luas sisi-sisinya, ya. Oke, kita lanjut ke tabung. Nah, ini mulai sisi lengkung. Kalau tadi masih sisi yang lurus, sekarang sisi yang melengkung. Jadi berhubungan dengan pi dan jari-jari. Hati-hati ya. Diingatkan lagi sama Bu Ayu bahwa tabung itu alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Jadi sampai nanti berhubungan dengan jari-jari dan pi. Diingat, pi, kemarin waktu ditanya Bu Ayu masih ada yang salah jawabnya. Pi itu bisa berisi 22/7 atau bisa jadi 3,14 tergantung jari-jarinya. Kalau jari-jarinya itu kelipatan dari 7, ya, jari-jarinya kelipatan dari 7 seperti 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya, berarti pi-nya itu pakai 22/7. Ya. Tapi selain itu, kita menggunakan 3,14. Nah, untuk menghitung luas permukaan tabung, karena tabung itu kan sisinya ada 3. Sisi alas, sisi atas, sama sisi selimutnya. Berarti kita menggunakan 3 itu untuk menghitung luas permukaannya. Nah, alas sama tutupnya kan sama bentuknya lingkaran. Jadi boleh kan disingkat sama Bu Ayu 2 gitu. 2. Nah, luas alasnya dan tutupnya karena bentuknya lingkaran, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran. Pi dikali R dikali R. Ya, 2 dikali Pi dikali R dikali R, karena ada 2 alas dan atapnya. Oke. Ditambah dengan luas selimutnya. Luas selimut, kalau sampean lihat di sini, selimut itu kan aslinya itu lingkaran ini ya, lingkaran ini kemudian dibelah. Nah, belahannya menjadi seperti ini. Jadi panjangnya ini itu sama dengan kelilingnya lingkaran. Ini sama dengan kelilingnya lingkaran. Jadi luas selimutnya itu rumusnya 2 dikali Pi dikali R dikali T. Ya, ini adalah keliling lingkaran. Karena ini aslinya kelilingnya lingkaran. Sehingga didapatkan rumus luas permukaan tabung itu luas alas dan atapnya ditambah dengan luas selimutnya. Kalau sampean perhatikan, nah ini ada yang kembar. Sama-sama ada 2-nya. Sama-sama ada Pi. Ya, ini 2, ini Pi, sama-sama ada R. Yang membedakan adalah ini ada R2, ini ada T. Jadi yang ini, yang kembar, boleh kita keluarkan dulu ya. Sehingga didapat rumusnya nanti seperti ini. 2 dikali Pi dikali R. Ya, yang kembar dikeluarkan. 2 dikali Pi dikali R dikali yang berbeda ini. R ditambah dengan T. Nah, jadi rumusnya ini, nak. Rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bentar, Bu Ayu hapus dulu. Yang selanjutnya adalah bangun kerucut. Sama seperti tabung, kerucut itu adalah bangun yang memiliki sisi lengkung. Jadi masih berhubungan dengan Pi sama R. Oke, di sini kalian lihat alasnya bentuknya lingkaran.
Kemudian ada selimutnya kerucut itu. Jadi kalau sampai ingat-ingat kembali, sisinya kerucut itu kan hanya ada dua. Sisi alas dan sisi lengkungnya, sisi selimutnya. Ya. Sisi alasnya karena bentuknya lingkaran, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran. Pi dikali R dikali R. Nah, selimutnya kerucut ini rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Ya. S itu yang mana? S itu yang miring ini, nah. Ya. S itu yang miring. Oke. Sehingga didapatkan rumus luas permukaan kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut. Jadi Pi dikali R dikali R ditambah Pi kali R kali S. Sama seperti tadi, bahwa ada yang kembar. Nah, ini kan kembar. Pi sama R-nya. Sehingga nanti rumusnya seperti ini. Pi dikali R dikali R ditambah dengan S. Ya. Oke. Hari ini belajar rumus-rumusnya dulu. Setelah ini kita mencoba untuk menghitung, ya. Yang terakhir adalah bola. Bola sisinya hanya satu ya kemarin, yaitu selimutnya yang menyelimuti bola tersebut yang berupa sisi lengkung. Jadi luas permukaan bola itu 4 dikali dengan Pi dikali R dikali R. Ya, gampang insya Allah ingatannya. Pi 4 dikali Pi dikali R dikali R. Itu tadi rumus luas permukaan bangun ruang. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apakah ngantuk ini diceritani Bu Ayu? Ada yang ditanyakan? Ada sudah paham semuanya, Nak? Paham, Bu. Oke, diingat-ingat, dipahami cara mencarinya, ya. Jadi nanti kalau sampean lupa dengan rumusnya, sampean itu bisa mencari sendiri rumusnya, ya. Jadi sampean misalnya kok lupa dengan rumusnya, sampean ingat-ingat, oh luas permukaan itu berarti jumlah dari semua luas jaring-jaringnya. Jadi sampean hitung aja semuanya satu-satu. Kalau misalnya kuku, jadi sampean hitung aja satu-satu kalau misalnya lupa. Tapi kan rumus gampang, ingat-ingatannya 6 dikali R dikali R. Ya. Nah, kita coba ke contoh soal ya. Nah, ini habis ini Zoom-nya kayaknya mati. Nah, kalau mati, nanti gabung kembali ya, Nak ya. Kalau misalnya nanti di tengah-tengah mati, materinya belum selesai, nanti silakan bergabung kembali. Bu Ayu contohkan yang halaman 103, coba dibuka. Halaman 103. Halaman 103. Kalau menurut sampean dari 7 bangun tadi yang dijelaskan Bu Ayu, kira-kira mana yang susah? Kalau di halaman 103 sampai 104 itu mana yang pengen dibuat contoh? Yang dibuat contoh sama Bu Ayu enaknya yang mana? Yang mana yang enaknya dibuat contoh? Yang nomor berapa? Antara nomor 1 sampai 7 itu yang pengen dibuat contoh yang mana? Coba yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Dilihat semuanya halaman 103 nomor 3. Ya, Bu Ayu tulis dulu itu adalah bangun prisma segi
segitiga. Prisma segitiga. Ayo gambarkan, tapi agak jelek ya gambarnya. Jelas. Jadi lumayan bagus gitu ya, ya. Nah, ini ada segitiga siku-sikunya. Ini 12. Yang ini 16. Kemudian ini 20. Kemudian ini 10 tingginya. Nah, kalau tadi sampai ingat luas permukaan prisma itu kan sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prismanya. Nah, nanti sama masukkan aja 2, karena luas alasnya itu bentuknya itu adalah segitiga, maka sama masukkan setengah, atau cara cepatnya tadi karena ini kan ada setengah sama 2, boleh langsung alas kali tinggi saja boleh. Bagus ya. Alas kali tinggi. Yes, berarti ini 12. Ingat ya, kemarin kan Bu Ayu sudah jelaskan bahwa alas kali tingginya segitiga itu diapit, yang mengapit sudut siku-siku ini. Jadi ini alasnya, ini tingginya, atau boleh dibolak-balik. Yang penting jangan ngambil angka yang paling panjang karena ini sisi miringnya ya, Nak ya. Jadi ini adalah 12 dikali dengan 16 ditambah keliling alasnya, itu berarti alasnya yang bentuknya segitiga itu semuanya sisinya sama yang jumlahkan, yaitu 12 ditambah 16 ditambah dengan 20. Nah, kemudian dikali dengan tingginya, yaitu 10. Ini ya tingginya. Nah, Bu Ayu ulangi lagi, alas kali tinggi ditambah dengan keliling alasnya, berarti sampai keliling itu ditambah semuanya ya. Tambah semuanya 12 tambah 16 tambah 20, kemudian dikali tinggi prismanya yaitu 10. Yes. 12 dikali 16. Ada yang sudah menghitung berapa hasilnya 12 dikali 16? Coba dibantu Bu Ayu menghitung 12 kali 16. Ada yang ketemu? Berapa? 192. Yuk yang lain. Suaranya ya, masa Bu Ayu terus cerita ini. Nah ini yang kelilingnya coba. 12 tambah 16 tambah 20 berapa nak? Kelilingnya ini 12 tambah 16 tambah 20 sama dengan waktunya mau habis ini 48 ya. 48 dikali dengan 10.